ada Ali bin Abi Thalib. Nah, hari ini kita mau nonton video kisahnya Utsman bin Affan, sahabatnya Rasul yang ketiga tadi. Mau nonton? Tapi ada syaratnya, ketika nonton kita simak dulu ya. Nanti kita cermati apa hikmah dari video ini, apa dari kisah ini, apa yang kita bisa pelajari gitu ya. Oke, siap? Ya, sudah ditekan ya. Utsman bin Affan dan sumur rumah milik Yahudi. Kelihatan semuanya? Rasulullah melihat kekejaman kaum Quraisy kepada umat Islam semakin parah. Oleh karena itu, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Mereka yang berhijrah hanya membawa barang-barang seadanya. Bahkan banyak di antara mereka yang meninggalkan semua hartanya. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Sesampainya di Madinah, kondisi umat Islam tidak lantas membaik. Mereka harus beradaptasi dari awal. Untuk mengatasinya, Rasulullah kemudian mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Katakan apapun keperluanmu. Insya Allah akan aku bantu sebisa mungkin. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikanmu keberkahan. Setelah dipersaudarakannya kaum Muhajirin dan Ansor, kini mereka mengalami masalah yang serius. Jazirah Arab sedang mengalami musim panas yang panjang. Sudah kemarau ya, Ya kayak di Allah, sini ya. kemana lagi kita harus mencari air? Padahal kebun-kebun tempat kita juga membutuhkan air. Dari sekian banyak sumber air yang ada, hanya satu sumur yang masih mengalir. Sumur itu milik seorang Yahudi. Melihat peluang bisnis yang menjanjikan, si Yahudi tersebut berniat menjualnya dengan harga tinggi. Kalau aku menjual air dari sumur ini, pasti aku cepat kaya. Keesokan harinya, ia memutuskan menjual air sumur kepada para penduduk. Beberapa orang mulai membeli air dari si Yahudi. Mereka terkejut dengan harga air yang dijual. Bagaimana bisa kau menjualnya dengan harga mahal? Memangnya kenapa? Kalau tidak mau ya tidak usah beli. Hari demi hari, suasana kota Madinah semakin panas. Angin yang berhembus tidak membawa kesegaran, tapi justru membawa udara panas. Antriannya panjang sekali. Padahal pekerjaan di kebun masih banyak. Melihat semakin banyak orang membeli airnya, si Yahudi kemudian menaikkan harga air. Keputusannya pun mendapatkan protes. Ya mudah saja, sudah harganya mahal, dapatnya sedikit, kini kau naikkan lagi. Ya kalau tidak butuh, tidak usah beli air. Cari saja sana sampai dapat. Mendengar kondisi penduduk Madinah yang kesusahan, Nabi Muhammad bersedih. Nabi kemudian bersabda dengan lirih, Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang meninggalkan hartanya untuk membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka ia akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala. beberapa sahabat mendengar sabda Nabi tersebut, termasuk Utsman bin Affan yang terkenal dermawan. Ia beranjak untuk membebaskan sumur rumah dan berniat menyumbangkan airnya kepada penduduk Madinah. Wahai Utsman, Utsman bertemu dengan pemilik sumur, si Yahudi. Ia kemudian mengutarakan niatnya untuk membeli sumur rumah. ada keperluan apa kau kemari? Apakah kau hendak membeli air dariku? Ah, tidak. Aku justru ingin membeli sumur yang kau punya. Akan kubayar dengan harga yang tinggi. Aku tidak salah dengar. Orang Yahudi tersebut kaget dengan ucapan Utsman. Ia sempat tergoda dengan penawaran yang diberikan. Wahai Utsman, sebenarnya aku ingin menerima tawaranmu. Tetapi aku takut penghasilanku setiap hari akan berhenti jika aku menjual sumur itu. Ayolah,
dapat kembali temannya kasih apa? baru. Maksudnya, misal hari ini sumur itu milikmu, selanjutnya menjadi milikku. Baiklah, aku menerima tawaranmu. Berapa dirham yang akan aku dapatkan? Aku akan membeli sumurmu seharga 20.000 dirham. Dan sesuai kesepakatan, kita akan bergantian mengelolanya. Saat giliran Utsman mengelola sumur tersebut tiba, ia menyumbangkan airnya kepada penduduk Madinah. Wahai penduduk Madinah, ambillah air dari sumur ini sesuai kebutuhan. Kalian juga tidak perlu membayar. Dan ingatlah, air tersebut untuk persediaan kalian selama 2 hari. Karena besok sumur ini kembali menjadi milik si Yahudi. Penduduk Madinah mendengar seruan Utsman bin Affan. Mereka segera berbondong-bondong mendatangi sumur Raumah. Kini mereka mengantri dengan membawa wadah yang lebih banyak dari sebelumnya. Masya Allah, sungguh Utsman memang dermawan. Alhamdulillah, sekarang kita punya air yang cukup untuk sehari-hari. Pada hari selanjutnya, sumur Raumah kembali menjadi milik si Yahudi. Ia tidak melihat satu pun orang Nggak yang ada yang mengantri datang untuk ya, mengambil air. sumurnya kan digilir ya. Waduh, kenapa sepi sekali? Jangan-jangan ini karena Utsman kemarin menyuruh mereka mengambil air. Setiap kali giliran si Yahudi, tidak ada satupun penduduk yang datang membeli air. Ya, Hal kembali lagi ini ke tempat membuat si saya. Yahudi rugi Ya, besar. biar temannya Akhirnya, kelihatan. dia pun memutuskan untuk mendatangi Utsman. Kenapa engkau kemari? Aku hendak menjual sumur tersebut kepadamu. Aku merasa rugi karena sepi. Aku menerima tawaranmu. Berapa harga sumur itu? Aku akan menjualnya seperti engkau membelinya kemarin, yaitu sebesar 20.000 dirham. Akhirnya, sumur tersebut menjadi milik Utsman bin Affan sepenuhnya. Ia mewakafkan sumur Raumah yang baru saja dibelinya kepada penduduk Madinah. Wahai penduduk Madinah, siapapun bisa mengambil air dari sumur Raumah. Ambillah sesuai kebutuhan dan manfaatkanlah dengan baik untuk dirimu dan ternak serta kebun-kebun kalian. Seluruh penduduk Madinah merasa senang dengan Alhamdulillah wakaf yang ya, diberikan berkat oleh Utsman. Kini, mereka tidak perlu bingung untuk mendapatkan air saat musim kemarau. Kita dapat memberi makan dan minum untuk ternak kita. Kebun-kebun kita juga dapat terairi Nah, dengan baik. selesai ini kisahnya. Yuk duduk lagi, coba Ustazah Semua makan. penduduk Nah, Madinah memanfaatkan air dari sumur Raumah dengan bijaksana. Bahkan, pemilik sumur sebelumnya juga mengambil air dari tempat tersebut. Setelah sumur tersebut diwakafkan, beberapa pohon kurma di sekitar sumur tumbuh dengan cepat dan semakin banyak. Semoga Allah memberikan balasan surga kepada Utsman bin Affan. Amin. nah udah, ya duduk lagi di situ. Coba. Mana B4? Baik, siapa yang jawab pertanyaan Ustazah dengan tepat dari video tadi ya? Coba, Ustazah pengen lihat kamu tadi nyimak benar-benar apa enggak? Yuk, duduknya kamu der. Oke. Nomor 1. Pia. Ini tadi kisahnya siapa? Sahabat Rasul yang namanya siapa? Utsman bin Affan. Di negara Madinah, di kota Madinah itu suatu masa itu tadi apa? Musim kekeringan ya. Sumur-sumur semuanya habis, cuma punyanya Raumah yang sumurnya itu airnya banyak. Nah, tapi Raumah itu menjualnya dengan harga tinggi. Jadi orang-orang itu tidak bisa membeli sampai kekeringan gitu. Nah, sahabat Rasul yang namanya Utsman itu membeli. Awalnya nggak boleh ya, sama Raumah nggak boleh, tapi dijatah. Akhirnya sama Utsman diminta gini, sehari punyanya Utsman, sehari punyanya Raumah. Ketika punyanya Utsman, orang-orang suruh ngambil semua, datang semuanya ngambil untuk 2 hari. Pas giliran Raumah yang punya, tidak ada yang datang. Akhirnya sumur itu dijual kepada Utsman. Ketika sudah
sudah dibeli oleh Utsman, sumur itu diwakafkan itu apa? Diberikan dengan cuma-cuma karena Allah ya, karena untuk beribadah kepada Allah, diberikan kepada semua orang Madinah. Akhirnya orang Madinah semuanya tidak kekurangan air. Kita doakan ya semoga sahabatnya Rasul ini masuk surga. Karena apa? Karena dia sudah berbuat baik ya, mau menyumbangkan air. Ayo silakan, pengen baik ya. Gratis. Siapa yang pengen kayak Utsman? Oh, saya doakan nanti rezekinya melimpah, bisa bersedekah ya, menyumbang orang-orang miskin nanti ya. Kalau kita punya banyak rezeki yang berkah, kita bisa berbagi. Kasih. Oke, itu tadi yang bisa kita ambil pelajaran dari Utsman.